Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dosen mata kuliah Sistem Otomasi Industri. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 520151005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu ada 9 materi yang akan dipresentasikan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenal lebih dalam sistem kendali otomasi. Sistem kendali adalah suatu sistem yang keluaran sistemnya dikendalikan pada suatu nilai tertentu atau untuk mengubah beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh masukan ke sistem. Sistem kendali otomasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengontrol dan memantau proses mesin atau perangkat dengan cara terkomputerisasi. Sistem ini biasanya diterapkan pada tugas atau pekerjaan yang berulang sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga manusia. Sistem kendali otomasi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada sensor, pengontrol, dan aktuator. Baik, kita masuk ke jenis-jenis sistem kendali berdasarkan karakteristiknya, yaitu ada dua, yaitu yang pertama sistem kendali kalang terbuka, yaitu sistem yang tidak menggunakan umpan balik. Sistem ini hanya mengandalkan nilai masukan untuk menghasilkan sinyal kontrol. Sinyal kontrol ini kemudian digunakan untuk menggerakkan aktuator yang akan dihasilkan aksi fisik. Aksi fisik ini kemudian diukur oleh sensor dan nilai masukan baru kemudian dihitung. Yang kedua ada sistem kendali kalang tertutup, yaitu sistem kendali yang menggunakan umpan balik. Umpan balik digunakan untuk mengkoreksi kesalahan antara nilai keluaran aktual dan nilai set point. Kesalahan antara nilai keluaran aktual dan nilai set point kemudian digunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol. Sinyal kontrol ini kemudian digunakan untuk menggerakkan aktuator yang akan menghasilkan aksi fisik. Baiklah, kita masuk ke contoh penerapan sistem kendali otomasi di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 contoh, yaitu sistem kontrol suhu. Sistem kontrol suhu digunakan untuk mengatur suhu pada ruangan atau mesin. Yang kedua ada sistem kontrol kecepatan. Sistem kontrol kecepatan digunakan untuk mengatur kecepatan mesin atau kendaraan seperti katup atau throttle. Yang ketiga ada sistem kontrol kualitas. Sistem kontrol kualitas digunakan untuk memastikan kualitas produk. Contohnya seperti mesin sortir atau mesin inspeksi. Yang keempat ada sistem kontrol keselamatan. Sistem kontrol keselamatan digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti alarm atau sistem pemutus daya. Baiklah, kita masuk ke materi kedua, yaitu perbandingan dan contoh sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup. Kita masuk ke pengertian loop terbuka. Pada loop terbuka tidak ada umpan balik yang digunakan untuk mengontrol input. Input ditentukan sebelumnya dan tidak dipengaruhi oleh output. Keuntungan dari loop terbuka adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun kelemahannya adalah tidak ada koreksi terhadap perubahan lingkungan atau gangguan eksternal. Contoh sistem loop terbuka adalah mesin cuci yang berjalan sesuai dengan program yang telah diatur sebelumnya. Kita masuk ke pengertian loop tertutup. Pada loop tertutup terdapat umpan balik yang digunakan untuk mengontrol input. Output sistem digunakan sebagai masukan untuk mengkoreksi dan mengatur input. Keuntungan dari loop tertutup adalah dapat menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan atau gangguan eksternal. Contoh sistem loop tertutup adalah termostat yang mengontrol suhu ruangan dengan mengukur suhu dan mengatur perubahan pemanas atau pendingin. Kita masuk ke contoh loop terbuka dan loop tertutup. Contoh loop terbuka adalah mesin kopi otomatis. Mesin ini menghasilkan kopi sesuai dengan program yang telah diatur sebelumnya tanpa menghitungkan faktor seperti rasa atau kekuatan kopi yang diinginkan. Contoh loop tertutup adalah sistem pengendali suhu pada ruangan. Termostat digunakan untuk mengukur suhu ruangan dan mengontrol pengaturan pemanasan atau pendingin agar suhu tetap sesuai dengan yang diinginkan. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perbandingan antara sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Sistem kontrol terbuka adalah sistem yang menggunakan umpan balik pengontrol. Dari sistem ini adalah sederhana dan mudah dirancang, namun kelemahannya adalah tidak stabil dan tidak dapat mengatasi perubahan eksternal. Contohnya adalah lampu lalu lintas yang berjalan tanpa memperhatikan kondisi
lalu lintas aktual. Sistem kontrol penutup menggunakan umpan balik untuk mengendalikan proses. Keuntungan dari sistem ini adalah stabil dan dapat mengatasi perubahan eksternal. Sistem ini juga dapat mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan, namun kelemahannya adalah lebih kompleks dan mahal dibandingkan dengan sistem pengontrol terbuka. Contohnya adalah termostat yang mengatur suhu ruangan berdasarkan suhu aktual. Kita masuk ke perbandingan kelebihan dan kekurangan antara sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Kelebihan dari sistem kontrol terbuka adalah sederhana, mudah dirancang. Sedangkan kelebihan dari sistem kontrol tertutup adalah dapat dapat mengatasi perubahan eksternal, mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan. Kekurangan dari sistem kontrol terbuka adalah tidak stabil, tidak dapat mengatasi perubahan eksternal. Sedangkan kekurangan dari sistem kontrol tertutup adalah lebih kompleks dan mahal. Kita masuk ke contoh penerapannya. Sistem kontrol tertutup, contoh penerapannya adalah mesin tik. Mesin tik tidak memperhatikan apakah huruf yang diketik benar atau salah. Mesin tersebut hanya mencetak huruf tanpa umpan balik. Hal ini menghasilkan ketidakakuratan dalam pengetikan. Contoh penerapan sistem kontrol tertutup adalah robot penggiling kopi. Robot tersebut menggunakan sensor untuk mendeteksi kualitas gilingan kopi. Jika kualitas tidak sesuai, robot akan mengkoreksi penggilingan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini memastikan kualitas kopi yang konsisten. Baiklah, kita masuk ke materi keempat, yaitu pengenalan dan penerapan pengontrol PID. Pengontrol PID adalah metode kontrol yang digunakan dalam sistem kontrol otomatis untuk mengatur output berdasarkan perbedaan antara set point dan nilai aktual. Metode ini menggabungkan tiga komponen, yaitu proporsional, integral, dan diferensial. Pengontrol PID dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem pemanas, robotika, dan pengendara otonom. Baiklah, kita masuk ke komponen pengontrol PID. Pengontrol PID memiliki tiga komponen utama, yaitu proporsional, integral, dan diferensial. Proporsional memberikan respon output berdasarkan perbedaan proporsional antara set point dan nilai aktual. Integral menghitung nilai integral dari selisih antara set point dan nilai aktual untuk menghasilkan kesalahan steady state. Diferensial adalah menghitung turunan dari perubahan nilai aktual untuk merespon perubahan cepat pada sistem. Kombinasi ketiga komponen ini memberikan pengontrol PID kemampuan untuk menangani berbagai jenis gangguan dan mencapai respon yang cepat dan stabil. Kita masuk ke penerapan pengontrol PID. Pengontrol PID dapat diterapkan dalam berbagai sistem pengontrol, seperti pengontrol suhu, mengatur suhu dalam oven, AC, atau pemanas air. Pengontrol kecepatan mengatur kecepatan motor listrik atau kendaraan otonom. Pengontrol level mengatur level air dalam tangki. Pengontrol posisi mengatur posisi servo motor atau robotik dengan penerapan pengontrol PID yang tepat. Sistem kontrol dapat mencapai performa yang lebih baik dalam mengikuti set point dan mengatasi gangguan eksternal. Kita masuk ke materi kelima, yaitu memahami pengontrol PID untuk sistem kontrol. Pengontrol PID adalah metode umum yang digunakan dalam sistem pengontrol dengan mengkombinasikan tiga komponen, yaitu proporsional, integral, dan diferensial. Pengontrol PID dapat menghasilkan respon yang optimal. Keterbatasan pengontrol PID. Meskipun memiliki kelebihan, pengontrol PID juga memiliki keterbatasan. Pertama, ia mungkin tidak optimal untuk sistem yang kompleks dan non-linear. Kedua, ia rentan terhadap gangguan dan noise. Ketiga, pengaturan parameter yang tidak tepat dapat mengakibatkan respon yang buruk. Pada slide ini kita akan membahas keterbatasan ini dan solusi yang mungkin diberikan. Kelebihan pengontrol PID yaitu pertama, ia dapat menghasilkan respon yang cepat dan akurat. Kedua, ia dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi sistem secara otomatis. Ketiga, ia relatif mudah diimplementasikan dan diatur.
Kita masuk ke pengatur pengontrol PID. Pengatur pengontrol PID melibatkan penentuan nilai-nilai parameter seperti konstanta, proporsional, konstanta integral, dan konstanta derivatif. Nilai-nilai ini harus dipilih dengan hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara respon cepat dan stabil di sistem. Baiklah, kita masuk ke materi ke-6, yaitu memahami parameter penyetelan PID. Sebelum memahami parameter penyelesaian PID, kita perlu memahami konsep dasar PID terlebih dahulu. PID adalah metode kontrol yang menggunakan proporsional, integral, dan diferensial untuk mengatur output sistem. Parameter penyetelan PID mencakup konstanta proporsional, konstanta integral, dan konstanta diferensial. Setiap parameter memiliki peran dan pengaturan sendiri terhadap respon sistem. Di sini kita menjelaskan tentang konstanta-konstanta yang terdapat pada parameter penyetelan PID. Yang pertama ada mengatur konstanta proporsional atau KP. Konstanta proporsional mengatur sejauh mana respon sistem terhadap perbedaan antara set point dan output aktual. Nilai KP yang terlalu kecil dapat menghasilkan respon lambat, sedangkan nilai KP yang terlalu besar dapat menyebabkan respon yang tidak stabil. Penting untuk memilih nilai KP yang tepat agar sistem dapat mencapai keseimbangan yang diinginkan. Yang kedua ada mengatur konstanta integral atau KI. Konstanta integral mengatur sejauh mana sistem merespon kesalahan yang terakumulasi dari waktu ke waktu. KI membantu menghilangkan steady state error dan meningkatkan previsi sistem. Namun nilai KI yang terlalu besar dapat menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Pemilihan nilai KI yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Yang ketiga mengatur konstanta diferensial atau KD. Konstanta diferensial mengatur sejauh mana sistem merespon perubahan cepat dalam output. KD membantu mengurangi overshoot dan memperbaiki respon sistem terhadap perubahan yang cepat. Jika nilai KD terlalu besar, sistem dapat menjadi tidak stabil. Penting untuk memilih nilai KD yang tepat untuk menjaga respon sistem yang baik. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu langkah-langkah menyetel pengontrol PID. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan kontrol. Langkah pertama dalam penyetelan pengontrol PID adalah menentukan tujuan kontrol. Hal ini melibatkan menentukan nilai yang diinginkan untuk variabel yang dikendalikan, seperti suhu atau kecepatan. Tujuan pengontrol harus jelas dan terukur agar pengontrol dapat bekerja dengan efektif. Langkah yang kedua adalah mengukur variabel proses. Setelah tujuan kontrol ditentukan, langkah berikutnya adalah mengukur variabel proses. Variabel proses adalah variabel yang ingin dikendalikan, misalnya suhu ruangan. Pengukuran dilakukan menggunakan sensor yang sesuai dengan variabel yang dikendalikan. Data pengukur akan digunakan oleh pengontrol PID untuk menghasilkan sinyal kontrol. Langkah yang ketiga adalah menghitung error. Setelah variabel proses diukur, langkah selanjutnya adalah menghitung error. Error adalah selisih antara nilai yang diinginkan. Tujuan kontrol dengan nilai yang diukur. Error digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan sinyal kontrol yang sesuai. Semakin kecil error, semakin baik pengontrol PID bekerja. Baiklah, kita masuk ke langkah keempat, yaitu mengatur proporsional. Langkah keempat adalah mengatur komponen proporsional pada pengontrol PID. Komponen proporsional memberikan respon yang sebanding dengan error. Nilai proporsional dapat diatur untuk mengendalikan kecepatan respon pengontrol terhadap perubahan error. Pengaturan yang tepat dapat menghindari overshoot atau respon yang terlalu lambat. Langkah yang kelima adalah mengatur integral. Langkah kelima, mengatur komponen integral pada pengontrol PID. Komponen integral mengakumulasi error dari waktu ke waktu dan memberikan respon yang proporsional terhadap integral error. Pengaturan integral digunakan untuk menghilangkan steady state error dan meningkatkan akurasi kontrol. Langkah keenam yaitu
Mengatur komponen diferensial pada pengontrol PID. Komponen diferensial merespon perubahan cepat error dengan memberikan respon yang berbanding terbalik dengan laju perubahan error. Pengaturan diferensial digunakan untuk mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitas sistem. Baiklah, kita masuk ke materi ke-8, yaitu memprogram loop PID dasar dalam kontrol. Baik, kita masuk ke pengertian loop PID. Loop PID adalah metode kontrol yang digunakan untuk mengatur suatu proses dengan mengukur variabel kontrol dan menghasilkan sinyal kendali berdasarkan perbedaan antara variabel kontrol yang diinginkan dan aktual. Loop PID terdiri dari 3 komponen utama, yaitu proporsional, integral, dan diferensiatif. Kombinasi ketiga komponen ini memungkinkan pengendalian yang presisi dan responsif terhadap perubahan kondisi sistem. Kita masuk ke penerapan loop PID. Penerapan loop PID dapat ditentukan dalam berbagai sistem kontrol seperti kontrol suhu, kecepatan motor, atau posisi robot. Dalam penerapannya, parameter loop PID perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem yang dikendalikan. Pengaturan parameter yang tepat akan memastikan performa kontrol yang optimal dan responsif terhadap perubahan kondisi. Kita masuk ke kekurangan dan kelebihan dari loop PID. Kelebihannya adalah dalam kemampuan mengatasi variabel sistem yang kompleks dan responsif terhadap perubahan kondisi. Namun kelebihan tersebut juga dapat menjadi kekurangan jika pengaturan parameter tidak tepat. Penggunaan loop PID juga dapat membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk menyesuaikan dan tuning agar mencapai performa yang diinginkan. Kita masuk ke komponen yang terdapat di loop PID. Yang pertama ada komponen proporsional, yaitu komponen untuk menghasilkan sinyal kendali sebanding dengan perbedaan antara variabel kontrol yang diinginkan dan aktual. Semakin besar perbedaannya, semakin besar sinyal pengendali yang dihasilkan. Namun penggunaan proporsional saja dapat menyebabkan overshoot dan steady state error. Oleh karena itu, perlu ada komponen tambahan untuk mengatasi hal tersebut. Yang kedua ada komponen integral. Dalam loop PID mengakumulasi kesalahan dari waktu ke waktu dan menghasilkan sinyal kendali yang sebanding dengan integral kesalahan. Hal ini membantu mengatasi steady state error yang terjadi saat variabel kontrol belum mencapai nilai yang diinginkan secara cepat. Komponen integral juga dapat membantu menghilangkan offset pada sistem kontrol. Yang ketiga ada komponen derivatif. Dalam loop PID menghasilkan sinyal kendali yang sebanding dengan perubahan cepat dalam variabel kontrol. Komponen derivatif membantu mengatasi overshoot dan meningkatkan respons sistem terhadap perubahan cepat. Namun penggunaan PID yang berlebihan dapat menyebabkan noise dan instabilitas. Oleh karena itu penyesuaian yang tepat diperlukan. Kita masuk ke materi ke-9, yaitu materi terakhir dari presentasi ini, yaitu PID dengan fokus pada kontrol proporsional. Penerapan kontrol PID. Penerapan kontrol PID dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti industri manufaktur, otomasi, dan robotika. Contoh penerapan kontrol PID meliputi pengaturan suhu dalam oven industri, pengendalian posisi pada sistem mekanik, dan pengaturan kecepatan pada motor DC. Dalam penerapannya, kontrol PID memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keandalan sistem kontrol. Kita masuk ke kontrol 3 kontrol PID, yaitu kontrol proporsional adalah komponen utama dalam kontrol PID. Kontrol ini memberikan respon yang proporsional terhadap kesalahan saat ini. Semakin besar kesalahan, semakin besar pengaruh terhadap respon kontrol. Namun kontrol proporsional tidak mampu menghilangkan kesalahan secara keseluruhan. Oleh karena itu,
Kontrol profesional digunakan bersama dengan kontrol lain dalam kontrol PID untuk mencapai performa yang lebih baik. Yang kedua ada kontrol integral. Kontrol integral adalah komponen kedua dalam kontrol PID. Kontrol ini mengakumulasi dan mengkoreksi kesalahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan kontrol integral, sistem dapat mengatasi kesalahan yang terjadi secara bertahap seperti offset atau steady state error. Kontrol integral membantu menjaga sistem agar mencapai set point yang diinginkan dengan lebih akurat. Yang ketiga ada kontrol turunan. Kontrol turunan adalah kontrol komponen terakhir dalam komponen PID. Kontrol ini merespon perubahan kesalahan dengan cepat. Dengan kontrol turunan, sistem dapat merespon perubahan yang terjadi dengan lebih akurat dan cepat. Namun, kontrol turunan juga dapat menyebabkan respon yang tidak stabil jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, pengatur parameter kontrol turunan perlu dilakukan dengan hati-hati. Baiklah, segitu saja presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen. Terima kasih.